Hai semuanya, kembali kita update informasi dengan info Awibisana. Kali ini, kembali ada kabar yang menarik nih geng, mengenai kendaraan tempur baru TNI AL kita. Nah, kendaraan tempur kali ini agak lain nih bos. Ini merupakan kendaraan taktis yang paling dibutuhkan di era perang modern saat ini. Nah, kendaraan apa gerangan? Dan secanggih apa kendaraan taktis TNI AL yang baru ini? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung bahas aja bareng-bareng. Kemarin, 4 Juni 2024, Korps Marinir TNI AL telah resmi diperkuat dengan sistem kendaraan taktis yang canggih bernama Intelligent Surveillance Recognition Mobile atau disingkat dengan ISR Mobile. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasi tempur modern dengan menggabungkan kemampuan monitoring, surveillance, serta anti-drone yang mutakhir. Dikutip dari Dispen Angkatan Laut, penyerahan ISR Mobile tersebut dilakukan Kepala Staf Angkatan Laut yaitu Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Endi Supardi yang bertempat di Markas Besar Angkatan Laut Cilacap, Jakarta Timur. Dalam penjelasannya, ISR Mobile dilengkapi dengan berbagai komponen utama seperti coastal radar untuk memantau wilayah pesisir, long range thermal kamera yang biasa digunakan untuk mendeteksi objek di malam hari, ISAMAN Park radar untuk memberikan kemampuan radar yang canggih dalam format yang portable, serta ada juga gun drone jammer untuk melumpuhkan drone musuh. Gabungan sensor yang dimilikinya dapat memungkinkan identifikasi target dan ancaman dengan presisi yang tinggi. Hal ini berujung pada peningkatan peluang keberhasilan operasi tempur dan keamanan laut Indonesia secara menyeluruh. Lebih dari itu, geng, ISR Mobile juga memiliki kemampuan komunikasi dan integrasi yang canggih, dilengkapi dengan voice communication untuk komunikasi suara antar personil, data communication untuk transmisi data real-time, display and control untuk menampilkan informasi visual, dan memberikan kontrol yang intuitif, serta tak lupa data link untuk keamanan komunikasi data dan radar. Nah, sistem ini juga terintegrasi dengan sistem pusat komando dan pengendalian TNI AL untuk koordinasi operasi yang terpusat, memungkinkan ISR Mobile berfungsi sebagai pusat kendali utama yang mobile di daerah operasi. Integrasi ini memungkinkan prajurit TNI AL beroperasi dengan efektif dan efisien dalam mendeteksi target dan mengidentifikasi ancaman dengan cepat. Nah, mantapnya lagi, seperti yang admin bilang di awal, ISR Mobile juga dibekali dengan sistem gun drone jammer yang berfungsi untuk melumpuhkan langsung drone musuh. Jadi geng, jika ada drone yang digunakan untuk pengintaian atau serangan udara tak berawak, dapat langsung dinetralisir. Ini dilakukan tentunya untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman udara modern. Keunggulan utama dari ISR Mobile terletak pada mobilitas yang tinggi, deteksi yang akurat, efisiensi operasional, perlindungan terhadap drone, dan integrasi sistem yang lengkap. Sehingga, kendaraan ISR Mobile dapat ditempatkan di berbagai lokasi sesuai dengan kebutuhan operasi, termasuk di pangkalan TNI AL, pelabuhan, pulau, perbatasan, dan lokasi operasi tempur, berkat sifatnya yang mobile dan fleksibel. Nah, artinya geng, sistem ini dapat menjadi pusat komando yang mobile di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti daerah terpencil. Jika melihat spesifikasi dan tujuan ISR diciptakan, maka bisa disimpulkan, ini merupakan kendaraan taktis pemburu ringan, geng. Artinya, kendaraan taktis ini dirancang sesuai dengan kebutuhan perang modern, yang murah, fleksibel, dan efisien, khususnya untuk menghadapi ancaman drone. Contoh realnya, seperti yang ada di Ukraina saat ini, bagaimana drone-drone ringan sangat marak membabat kendaraan-kendaraan lapis baja. Nah, sistem ini dirancang untuk antisipasi drone-drone tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Ini merupakan salah satu implementasi dari program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut dalam rangka membangun TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar di kawasan, dan berproyeksi skala global. Artinya TNI AL kita nih nggak mau bro, dianggap sebagai negara yang memiliki kemampuan negara ketiga lah. Kalian tahu kan maksudnya negara ketiga? Ya negara-negara berkembang lah, seperti ya daerah-daerah kawasan yang nggak mau dianggap seperti itu bro. Pertanyaannya nih geng,
Kendaraan Intelligent Surveillance Recognition Mobile ini, atau disingkat dengan ISR ini, buatan negara mana? Dan bagaimana nih kecanggihan dari ISR Mobile ini? Nah, penasaran? Lanjutkan tonton videonya, bos. Jadi, geng, ISR Mobile TNI AL pada dasarnya tidak dibuat oleh satu negara secara khusus. Sistem ini hasil integrasi dari berbagai komponen yang berasal dari berbagai negara. Misalnya nih, geng, AESA Manpack Radar. Radar canggih dalam format ringkas dan portable ini, kehadirannya membuat ISR Mobile yang fleksibel dalam penempatan, peningkatan kewaspadaan di berbagai titik yang dianggap rawan. Nah, teknologi ini dibuat oleh Amerika. Kemudian ada juga Coastal Radar atau radar pengawas pantai, berfungsi sebagai mata elektronik yang mengawasi wilayah pesisir dan perairan dangkal. Dengan kemampuan ini, aktivitas mencurigakan di sekitar pantai dan pulau di teritorial Indonesia dapat terdeteksi sejak dini. Nah, teknologi ini dibuat oleh Israel, geng. Jangan salah. Kemudian ada Long Range Thermal Camera atau kamera termal jarak jauh, bekerja layaknya indera penglihatan di malam hari. Kamera ini mampu menangkap citra objek berdasarkan panas yang dihasilkan, sehingga pergerakan musuh di malam hari atau dalam kondisi minim cahaya pun dapat bisa terlacak. Teknologi ini dibuat oleh negara Ratu Wilhelmina, geng, alias Belanda. Nah, pertanyaannya, Indonesia buat apa nih? Apa jangan-jangan cuma tinggal pakai doang, gak ikut mengembangkan? Oh, tenang saja. Khusus yang dipakai oleh TNI AL kita, Indonesia kebagian dalam 4 hal, yaitu integrasi software, atau lebih tepatnya, geng, software yang menggabungkan berbagai komponen dan sistem yang berbeda menjadi satu kesatuan yang kohesif dan fungsional. Nah, ini buatan kita sendiri, bos. Kemudian, ada juga sistem kontrol dan display yang menampilkan data visual yang didapat dari sensor kamera termal dan radar pantai. Display tersebut juga menampilkan data teks dan numerik seperti koordinat target, status sistem dan peringatan, serta peta digital yang menunjukkan lokasi kendaraan dan objek yang terdeteksi, di mana ini berfungsi untuk mengamankan sistem sinyal komunikasi dan radar supaya tidak mudah di-jamming, bos. Dan terakhir adalah platform kendaraan atau mobilnya sendiri, bos. Ini juga merupakan bagian pengembangan yang dibuat oleh Indonesia. Jadi kesimpulannya, pembuatan ISR Mobile merupakan hasil kolaborasi internasional dengan integrasi sistem yang dilakukan oleh Indonesia dan komponen utama yang berasal dari berbagai negara. Peluncuran kendaraan taktis ini juga menjadi bukti kemajuan yang signifikan dalam kemampuan tempur TNI AL kita, serta juga menunjukkan bahwa militer kita sangat mudah beradaptasi dengan kondisi peperangan modern. Dengan kemampuan monitoring, pengawasan, dan penangkal drone, ISR Mobile dipastikan menjadi aset vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia di era modern. Nah, saya rasa cukup informasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.